Pagi anak-anak. Anak-anak. Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua? Baik. Baik. Kita semua diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sini untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, sebelum itu Ibu minta Ibu minta Rumi untuk memimpin doa. Ya, Ibu Guru dan Ibu Guru dan anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Runi telah memimpin kita untuk berdoa mengawali pelajaran kita. Ya, sebelum Ibu masuk ke pelajaran kita, Ibu absen dulu ya, Ibu cek kehadiran. Cahyadi ada. Cahyadi ada. Hadir Bu Guru. Lama sekali Cahyadi menjawabnya. Maaf Bu Guru, tadi ke toilet. Oh iya, baik. Wakari. Hadir Ibu Guru. Baik dari absen semua hadir. Terima kasih karena pada kegiatan pembelajaran hari ini Ibu sangat senang karena anak-anak Ibu semua hadir dan semangat mengikuti pelajaran. Baik, untuk materi hari ini pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa pertemuan pada minggu ini kita atau kalian akan mempelajari yaitu tentang teks berita. Nah, di sini teks berita yang akan kalian pelajari pada hari ini KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks berita dengan baik dan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar dan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menentukan pokok-pokok teks berita. Baik, sebelum Ibu masuk untuk menjelaskan materi, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sudah pernah menonton, mendengar, dan membacakan berita? Ayo. Siapa yang sudah pernah mendengar, menonton, dan membacakan berita? Saya, Bu. Iya. Selain Anderson siapa lagi? Saya Bu. Baik, berarti bagus. Kalian sudah menonton, mendengar, dan membacakan berita. Baik, Ibu akan masuk menjelaskan materi yaitu tentang pengertian teks berita. Pengertian teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi anak-anak, tadi Ibu sempat bertanya pada awal siapa yang pernah menonton, mendengar, dan membacakan berita. Dari tadi jawaban tadi, Anderson sama siapa yang tadi jawab? Sudah. Ya. Di situ berarti kita bisa lihat sama-sama. Berita itu dapat disajikan dua, yaitu yang pertama secara lisan dan secara apa yang kedua?
Tulis, Bu. Ya, secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan berarti dapat kita dengar atau kita lihat di mana? Televisi, Bu. Ya, di televisi. Kalau secara tertulis, Koran, Bu. ya, kalau secara tertulis berarti kita dapat membacanya di koran atau di majalah. Baik, kemudian Ibu akan masuk ke penjelasan yang berikutnya, yaitu menganalisis unsur-unsur teks berita. Baik, di dalam menganalisis unsur-unsur teks berita ini, Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya. Yang kelompok pertamanya ketua kelompoknya Jahyadi, kelompok keduanya ketua kelompoknya adalah Devi. Jadi ingat ya, Devi ketua kelompok yang pertama, Cahyadi ketua kelompok yang pertama, Devi ketua kelompok yang kedua. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu unsur-unsur teks berita. Jadi anak-anak, di sini unsur teks berita itu dia terbagi menjadi berapa bagian? Cahyadi menjadi berapa bagian ya? Unsur-unsur teks berita dia terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ya benar sekali Bakari. Apa? Yang kedua, Gema, unsur teks berita yang kedua. Yang pertama tadi sudah dijawab Bakari. Apa? Yang kedua? Tubuh berita. Gema ini dari tadi Ibu perhatikan terlalu banyak cerita dengan teman, akhirnya tidak simak apa yang Ibu jelaskan. Unsur teks berita yang kedua yaitu di mana. Baik, tidak apa-apa Gema, Ibu tidak marah. Baik. Unsur teks berita yang kedua yaitu di mana. Runi, unsur teks berita yang ketiga. Kapan, Bu? Ya, tepat sekali. Anderson, unsur berita yang keempat. Anderson tidur ya? Ini karena sudah siang ini. Anderson? Saya tidak tahu, Bu. Aduh, masa tidak tahu. Coba ada teman yang bisa membantu. Unsur berita yang mana? Di mana? Ya, unsur berita yang ketiga, keempat yaitu bukan di mana, siapa. Ini semua sudah pada ngantuk dan lapar karena sudah siang. Baik, unsur berita yang kelima, Ibu jawab ya, mengapa, dan yang keenam, bagaimana. Jadi unsur teks berita itu dia terbagi menjadi 6. Ya anak-anak, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasa disingkat dengan adik Simba. Tuh, adik Simba. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah membagi kelompok. Dari penjelasan Ibu mengenai pengertian teks berita, unsur teks berita, Ibu membagi kelompok. Kemudian Ibu membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 Cahyadi silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 2 ya Devi ketua kelompoknya silakan ambil lembar kerjanya. Baik anak-anak, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 di dalam LKPD itu Ibu sudah siapkan sebuah teks berita. Di mana teks berita itu Ibu meminta kalian dari masing-masing kelompok menentukan pokok
pokok-pokok tes berita dari teks berita yang sudah Ibu tuangkan di dalam LKPD. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Silakan kalian membaca dan silakan kerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit. Kenapa waktu 20 menit? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan dan kalian sudah paham mengenai unsur-unsur teks berita. Jadi Ibu hanya berikan waktu untuk kalian 20 menit. Ayo, silakan kelompok 1 dan kelompok 2, silakan mengerjakan. Ya, kelompok 1 kerjasamanya mana? Jayahdi, jangan tidur. Ini sudah siang, Jayahdi. Semangat. Lapar Bu Guru. Ya, Ibu tahu lapar. Semangat kerja biar cepat selesai, terus bisa pulang dan makan. Ayo, kelompok 2, Depi. Ini anggota kamu ini terlalu banyak cerita ini, Depi. Tolong ketua kelompok. Iya, Bu. Oke, Ibu lihat dari hasil kerja kelompok 1, Jayahdi dan teman-temannya. Ya, tinggal satu. Kelompok 2. Ya, Depi juga bagus. Kelompok 2-nya, kelompoknya bagus. Ya, tinggal satu juga. Ayo. Waktunya tinggal 3 menit. Ayo. Kelompok 1, Jayahdi sudah? Jayahdi sudah? Sudah Bu Guru. Ya. Oke, sudah. Kelompok 2, Depi dan teman-teman. Udah, Ibu. Ya, baik. Dari hasil kerja kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu minta perwakilan kelompok, yaitu ketua kelompok Cahyadi, silakan maju ke depan, membawa hasil kerjanya, dan dipajang di depan. Kelompok 2 juga Depi, Ibu minta perwakilannya saja ya. Kelompok 2 juga Depi, silakan maju ke depan untuk memajangkan hasil kerja kalian. Baik, untuk teman-teman yang tidak maju ke depan, silakan melihat hasil kerja dari kelompok 1, kelompok 1 silakan menilai hasil kerja dari kelompok 2 dan kelompok 2 juga silakan menilai hasil kerja dari teman-teman kalian yang ada di kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 1, Cahyadi. Pendapat kamu bagaimana tentang hasil kerja dari kelompok 2, yaitu Depi dan teman-temannya? Mengenai menentukan pokok-pokok teks berita. Ya, bagus Cahyadi. Ya, kudanya di mana Cahyadi? Oh iya, peristiwa apa? Baik. Ya, Depi bisa dengar apa yang sudah disampaikan oleh Cahyadi, Depi dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih, Depi. Silakan kelompok Depi untuk menanggapi hasil kerjanya Cahyadi dan teman-teman kelompok 1. Bagaimana? Bagaimana, Depi? Oh, hasil kerjanya sudah bagus. Baik. Ya, hasil kerja dari kelompok 1 sudah bagus. Tapi apa yang kurang, Depi? Oh, tidak ada kerjasama antara teman kelompok di kelompok 1. Ya, betul itu Depi. Karena dari tadi juga Ibu perhatikan terlalu banyak bermain. Terus ketua kelompoknya itu ngantuk. Sudah lapar katanya. Ya, terima kasih Depi. Baik anak-anak, kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah hasil kerja kalian yang kalian sudah presentasikan di depan. Ya. Ibu minta masing-masing kembali ke tempat duduknya. Nah, terima kasih sudah menampilkan hasil kerja kalian di depan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini Ibu langsung dalam bentuk pertanyaan lisan ya. Siapa yang bisa menjawab langsung mengangkat tangan.
Atau Ibu tunjuk ini, kalau nggak angkat tangan Ibu tunjuk. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan berita? Ayo. Kalau tidak angkat tangan Ibu tunjuk. Ayo. Suatu informasi, Bu. Ya, ada pendapat yang lain? Ya, benar. Papuk. Jadi berita adalah informasi. Berita adalah informasi atau laporan kejadian peristiwa mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Pertanyaan kedua, sebutkan unsur-unsur teks berita. Ayo, siapa yang bisa? Unsur-unsur teks berita. Runi masih ingat penjelasan Ibu tadi tentang unsur-unsur teks berita. Ada berapa Runi? Depi bisa bantu? Unsur-unsur teks berita. Ya, tepat sekali Depi. Jadi unsur-unsur teks berita itu terbagi menjadi 6 yang disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan unsur yang terakhir bagaimana. Baik, kita masuk ke kegiatan yang berikutnya. Refleksi. Ya, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Ya, Cahyadi. Yang belum dipahami yaitu menentukan pokok-pokok teks berita. Baik Cahyadi, nanti Ibu akan bimbing Cahyadi ya untuk pertemuan minggu berikutnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang telah kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah dipahami anak-anakku semua? Ya, Wahelina, ya benar sekali. Yang sudah dipahami yaitu pengertian teks berita, pengertian teks berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan menentukan pokok-pokok teks berita. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu minta Gema menutup dengan doa. Silakan Gema. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Gema telah memimpin kita dalam doa untuk menutup pelajaran. Ibu lupa sampaikan, untuk minggu depan masing-masing harus membawa satu buah teks berita, baik kalian ambil melalui koran atau di internet. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semua anak-anak. siang. Selamat siang Ibu.